Shalom Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa kembali dengan saudara. Saya Pendeta Henry Dunan Sirait, masih dalam program kita dari rumah ke rumah. Kita sudah menyelesaikan topik besar kita perihal harta yang berharga, dan kita akan masuk pada topik yang baru perihal hal-hal yang lebih baik. Kita berdoa. Kepada kuat kuasa dan pengasihan Bapa yang murah hati di dalam Yesus, berilah kami hikmat dan pengertian, urapilah kami sehingga kami memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Hal-hal yang lebih baik, dan kali ini kita ada pada episode adalah tentang lebih baik mendengarkan daripada korban sembelihan. Lebih baik mendengarkan daripada korban sembelihan. Mari kita baca kitab 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini berbicara atau berkisah tentang Nabi Samuel dengan raja pertama orang Israel, yaitu Raja Saul. Saudara, ini kisah bagaimana Saul mendapat tugas kehormatan. Kenapa saya katakan ini tugas kehormatan? Karena ini perihal misi Allah berabad-abad. Boleh dikatakan Tuhan menetapkan satu perang abadi antara Israel dengan Amalek. Ketika Musa memerangi Amalek, dan setelah itu Musa memerintahkan kepada Yosua supaya kepada Amalek harus diberikan penghukuman abadi, tuntas sampai habis. Jadi kalau sebenarnya setelah berabad-abad Tuhan ingat kepada perjanjiannya, dan Saul mendapat perintah untuk itu, semestinya itu adalah tugas yang mulia, sebuah kehormatan dari Allah sendiri. Setelah orang mungkin lupa, setelah orang mungkin tidak ingat lagi, semua sedang berjalan biasa saja, tapi ternyata Tuhan mengingat kembali dan berkata kepada Samuel untuk mengingatkan kepada Saul untuk menumpas Amalek. Dan menurut perintah Samuel kepada Saul, semuanya harus ditumpas. Semua ternak-ternaknya, domba-dombanya, semua hartanya, semua ditumpas, dibinasakan, tidak boleh ada sisa. Nah, tetapi Saul mengolah perintah. Saul memodifikasi instruksi. Saul memakai hikmat dunia. Saul mulai licik. Dia melihat kalau semua ditumpas, rasa-rasanya perang ini tidak enak kelihatan. Walaupun sebenarnya Saul menang perang, Israel menang, dan Amalek kalah. Tapi perintah Tuhan melalui Samuel kepada Saul, Agag raja Amalek harus dibunuh. Semua ditumpas, sama hewan-hewannya, semua dihabis, di bumi hanguskan. Tapi ternyata dia membawa Agag raja Amalek. Dia membawa ternak-ternak yang tambun, lembu-lembu yang tambun, yang baik-baik. Dan ketika Samuel datang, Tuhan menyuruh Samuel datang dan menjumpai Saul. Lalu Samuel berkata, bagaimana? Selesai? Misi bagus? Oh bagus, Bapak. Semuanya selesai? Selesai, Bapak. Apakah kau sudah tumpas Amalek? Sudah. Raja Agag sudah mati? Wah, itu persoalannya.
Saudara tahu kalau seorang raja menang perang, lalu raja yang dikalahkan itu tunduk dan berjalan di hadapan raja yang menang, merangkak. Ada lagi yang mencabut kukunya satu-satu, penyiksaan. Itu memegah, muliakan raja si pemenang. Dan Saul kayaknya terpengaruh dengan kehidupan di sekitar orang-orang Israel. Kalau menang perang, rajanya dielu-elukan, lalu raja yang kalah diperbudak, disuruh merangkak di hadapan raja yang menang, dan itu sangat membawa kemuliaan dan hormat bagi raja yang menang. Tapi Tuhan tidak memerintahkan seperti itu. Tumpas habis, bumi hanguskan, binasakan, lenyapkan dari peradaban muka bumi ini. Itulah perintah yang diberikan kepada Saul. Tapi Saul mengolahnya begitu rupa. Dan ketika Samuel bertanya, lalu suara apakah itu gerangan yang aku dengar? Karena terdengar oleh Samuel suara kambing-kambing, lengu sapi. Dia bilang, Saul membela diri, bilang, oh Bapak, kami menyisakan beberapa lembu-lembu yang tambun, korban-korban bakaran yang baik yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Seolah-olah Saul berkata, kenapa harus dibinasakan? Kenapa harus dihabiskan? Ini kan bisa dipakai untuk persembahan pada Allah. Seringkali orang-orang Kristen zaman sekarang juga seperti itu. Tuhan berkata jangan, tapi orang berkata pakai hikmat dong. Ini kan bisa kita gunakan. Jangan sembarang fanatik. Ini nggak boleh dipakai, nggak boleh dibuang ya. Tapi kan bisa kita pakai untuk persembahan bagi Tuhan. Ada banyak orang-orang bahkan di kalangan kami para hamba Tuhan mungkin membiarkan jemaat berlaku curang, membiarkan jemaat berlaku serong dan mengambil banyak keuntungan-keuntungan yang tidak halal, keuntungan-keuntungan yang tidak semestinya, asalkan digunakan untuk pekerjaan Tuhan, asalkan digunakan untuk pelebaran kerajaan Allah, asal digunakan untuk pelebaran misi. Tidak, Tuhan tidak menginginkan itu. Itu sebabnya akhirnya Samuel marah, bercampur sedih, bercampur duka, bercampur dongkol, dan dia marah. Dia sendiri mengambil parang dan dia parang Agag sampai mati. Dan akhirnya dia pergi dan meninggalkan. Semula engkau telah ditinggalkan Allah. Allah telah mencabikkan kerajaan. Dan ketika Samuel pergi, Saul menarik jubah Samuel dan koyak jubah itu. Dan Samuel berkata, mulai hari ini Allah mengoyakkan kerajaan daripada, dan itu sebenarnya adalah sebuah ketetapan bahwa sejak hari itu sesungguhnya di mata Tuhan Saul bukanlah raja Israel lagi. Saudara, kita seringkali berpikir terlalu lihai, kita seringkali berpikir terlalu cerdik, padahal Tuhan memerintahkan kita untuk cerdik dan tulus. Tidak cukup hanya cerdik, juga tidak cukup hanya tulus. Dua-duanya harus dilakukan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi jangan terlalu cerdik dan akhirnya licik. Kita mau mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri. Sementara dikatakan di situ bahwa lebih baik mendengarkan daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ini penting bagi kita. Dan saya melihat akhirnya hal-hal seperti ini turun ke bawah. Saudara pernah mendengar kisah tentang Esther? Di kerajaan Ahasuerus ada seorang bernama Haman. Dan Haman ini ditarik dirunut ke atas, garis keturunannya adalah keturunan Amalek. Saudara bisa lihat bagaimana setan, iblis, bekerja sepanjang sejarah kehidupan terus untuk membinasakan perjanjian Allah. Tapi Allah selalu mempunyai orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang lebih memilih taat, lebih memilih tunduk, lebih memilih melakukan kehendak Allah daripada memodifikasi perintah firman Allah dan untuk kepentingan-kepentingannya sendiri. Masih dari saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam acara kita dari rumah ke rumah. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.